Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dino Dermawan dengan NIM 241524015 dari kelas D42 Teknik Informatika Politeknik Negeri Bandung. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang concurrency web server menggunakan fork proses di sistem operasi serta mendemonstrasikan tiga skenario pengujiannya. Pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian kode secara menyeluruh. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan bagian library-nya. Nah, eh, include stdio.h ini untuk operasi input dan output. Kemudian include stdlib.h ini sebagai exit. Dan kemudian untuk string.h ini sebagai fungsi manipulasi string. Dan yang kemudian ini ada unistd.h ini sebagai sistem call seperti for, read, write, dan close. Kemudian untuk include sys/socket.h dan include nettinet/in.h ini sebagai soket untuk TCP. Dan kemudian yang terakhir ada include sys/wait.h. Ini tuh untuk menjalankan wait dan wait pit agar tidak ada zombie proses. Kemudian saya akan menjelaskan bagian define konstanta ini. Yang pertama ini ada define port 8081. Nah, server akan listen di port 8081 dan klien harus connect ke port ini. Kemudian ada define buffer size 1024. Nah, ukuran buffer ini itu untuk menampung data yang dibaca dari klien sebesar 1 KB atau 1024 byte. Kemudian ada define max clients 5. Nah, ini tuh batas maksimum koneksi klien yang aktif secara bersamaan. Kalau sudah 5, server akan nunggu dulu sebelum terima koneksi baru. Nah, kemudian beralih ke function. Function yang pertama ada function handle client. Nah, function ini tuh dipanggil oleh child process untuk melayani satu klien. Nah, kemudian ada char buffer. Char buffer ini itu akan berukuran 1024 byte yang tadi didefinisikan, kemudian diinisialisasikan 0 ke semua dipakai buat menampung HTTP request dari klien. Kemudian bagian print child ini akan menampilkan info mengenai bagian mana yang sedang diproses dan akan diinfokan kalau ada delay 10 detik. Kemudian ada perintah read ini tuh dipakai untuk menerima data request HTTP dari klien. Setelah itu program menyiapkan data HTTP response berupa halaman HTML sederhana. Nah, ini merupakan respon HTML yang akan muncul. Kemudian sleep. Sleep ini itu digunakan sebagai simulasi proses berat. Jadi koneksi seolah-olah membutuhkan waktu yang lama. Walaupun begitu, proses lain tetap berjalan karena ada konkurensi. Kemudian ada write. Setelah 10 detik, child akan merespon HTML ke klien menggunakan fungsi write ini. Lalu menutupnya dengan close. Setelah itu, child akan mengambilkan pesan bahwa proses telah selesai dan menangani proses exit agar proses anak berhenti dan tidak kembali ke loop server. Nah, dengan cara ini setiap klien diproses secara paralel oleh child yang berbeda. Sekarang untuk function utamanya, yaitu main. Saya mendeklarasikan beberapa variabel seperti server ID untuk file descriptor server dan juga new socket sebagai koneksi klien yang baru diterima. Dan juga active connection ini yang digunakan untuk menghitung beberapa banyak koneksi yang sedang aktif. Lalu server akan menjalankan tiga langkah utama socket programming. Yang pertama ini ada membuat socket. Kedua ada bin untuk menghubungkan socket ke alamat dan port 808081 yang didefinisikan tadi. Kemudian ada listen. Nah, listen ini itu untuk membuat server siap menerima koneksi. Jika semuanya berhasil, maka server memulai proses konkurensi dalam loop while. Di dalam loop while ini, server pertama-tama menjalankan wait bit dengan mode Wunohang untuk mengecek apakah ada child process yang sudah selesai. Jika ada yang selesai, maka jumlah koneksi aktif dikurangi ini mencegah proses zombie. Berikutnya, server mengecek apakah jumlah koneksi aktif sudah mencapai batas maksimal yaitu 5. Jika penuh, maka server akan menampilkan pesan limit penuh dan akan memanggil wait null untuk menunggu ada koneksi yang selesai dulu sebelum menerima koneksi yang baru. Nah, dengan begitu server tidak akan overload. Jika masih ada slot koneksi, server akan menunggu koneksi baru dengan fungsi accept. Ini dia. Nah, setelah koneksi diterima, active connection ini akan naik. Kemudian server akan memanggil fork untuk membuat proses child yang baru. Nah, jika proses ini adalah child, maka soket server ditutup
di child karena tidak digunakan dan koneksi diproses di fungsi handle client. Nah, jika proses ini adalah parent, maka soket klien ditutup karena parent hanya bertugas menerima koneksi berikutnya. Dengan cara ini, server tetap responsif dan dapat menangani banyak klien secara paralel, namun tetap menjaga batas maksimal koneksi yang aktif. Loop ini akan terus berjalan sehingga server selalu aktif untuk melayani klien yang baru. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan tiga skenario pengujian konkurasi server ini, yaitu koneksi masih dalam batas, kedua, koneksi melebihi batas, dan yang ketiga, koneksi keenam diproses setelah ada slot yang kosong. Nah, sekarang mulai dari skenario yang pertama dulu, yaitu koneksi masih ada di dalam batas. Pertama, buka Ubuntu dan dilihat. Pertama, dijalankan terlebih dahulu filenya. Nah, jika sudah seperti ini, maka file sudah berhasil dijalankan. Kemudian, menjalankan di localhost-nya. Nah, di sini saya mencoba 4 dan kita lihat pada layar server terlihat bahwa setiap kali koneksi diterima, muncul proses child yang berbeda-beda. Angka aktif naik menjadi 1, 2, 3, ini dan 4. Karena saya mencoba 4, jadi ini hanya sampai 4 saja. Nah, ini tuh membuktikan bahwa server dapat memproses banyak koneksi secara concurrent meskipun setiap koneksi menunggu waktu 10 detik. Nah, jadi selama koneksi masih berada dalam batas maksimum, semua permintaan akan langsung diproses secara paralel, di stop dan dijalankan ulang. Sekarang saya akan mencoba skenario yang kedua, yaitu koneksi melebihi batas, yaitu 5. Nah, pertama jalankan terlebih dahulu lagi, kemudian jalankan semua HTTP-nya, localhost-nya, lebih dari 5, 6. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini terlihat bahwa pada layar server muncul penuh 5. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Nah, dapat dilihat bahwa koneksi ke-6 tidak langsung diterima karena jumlah koneksi aktif sudah mencapai batas, yaitu 5. Nah, server akan menunggu sampai ada child yang selesai dulu, baru menerima koneksi yang baru. Dan juga ini adalah mekanisme pembatasan konkurensi untuk menjaga agar server tidak overload. Nah, sudah bisa dilihat juga di sini. Menunggu aktif, selesai, selesai, selesai. Ini penuh yang tadinya penuh langsung pada masuk di sini jadi menunggu aktif lagi di sini. Nah, hingga selesai dan exit. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke skenario yang ketiga. Pertama, jalankan lagi, jalankan ulang server tadi. Nah, kemudian jalankan ulang lagi di browser untuk membuka localhost lebih dari 5. 3, 4, 5, 6. Ini baru 5, ini nggak kepencet. Nah, kita tunggu hasilnya. Di sini masih 4 karena belum diterima. Bentar. Bisa dilihat di sini, ini tuh sebenarnya sama seperti skenario sebelumnya, yaitu saat keadaan di mana server itu penuh atau udah pas diisi 5 orang, kemudian ada yang mencoba mengisi lagi. Nah, bisa dilihat ketika salah satu child selesai mengeksekusi request, jumlah koneksi aktif turun menjadi 4. Kemudian server menampilkan slot tersedia dan lanjut dan langsung menerima koneksi yang keenam. Nah, karena koneksi keenam baru diproses setelah ada slot yang kosong, ini membuktikan bahwa server itu menjalankan kontrol concurrency yang aman dan responsif. Nah, itu demonstrasi dari skenario yang ketiga ini. Nah, dari ketiga skenario ini dapat disimpulkan bahwa server itu dapat melayani banyak klien secara paralel. Kemudian batas koneksi max 5 bekerja dengan baik. Dan kemudian juga koneksi tambahan tidak ditolak, tetapi ditunggu slot. Nah, dan yang terakhir, performa server tetap terjaga
Nah, dengan demikian, seluruh skenario yang diminta pada tugas ini telah berhasil saya demonstrasikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.